Borobudur dimasukkan dalam daftar warisan dunia di UNESCO. Jadi bukan keajaiban dunia yang susah dapat jodoh atau belum dapat jodoh, belum dapat kerjaan. Kalau zaman dulu pada nyoba nyampe apa enggak kan. Hi guys, welcome back to my channel Bukit Unicorn with Salamira. Adaptasi baru, jadi Bapak Ibu harus maklum karena tujuan utamanya wisata yang sehat, jadi bisa refreshing tapi juga sehat untuk diri kita. Jangan sampai karena mengabaikan itu kemudian kita yang terpapar, kasihan keluarga kita. Jadi itu tujuan utamanya kenapa harus seperti itu, belum seperti zaman dulu ya. Jadi di sini semuanya selalu dalam grup, jangan memencar ke sana ke sini. Oke, semuanya kita sudah tepat di depan Candi Borobudur, jadi memang masih belum bisa naik struktur candinya. Satu bangunan candi yang merupakan peninggalan peradaban dunia di tahun 800 Masehi. Jadi sekarang sudah 1200 tahun lebih umur candi ini. Maka sana yang adem. Ya, di sana dulu penjelasan di sisi sana yang adem tuh. Nama Borobudur. Borobudur itu percampuran dari dua kata. Ada kata biara, ada kata beduhur. Biara itu tempat orang Buddha bersembahyang, bedur itu artinya di atas. Jadi Borobudur artinya biara di atas bukit. Nah, kerajaan yang membangun candi ini namanya Mataram kuno, ada dinasti yang bernama Sailendra. Kalau raja yang memerintahkan membangun candi ini bernama Raja Samaratungga. Proses pembuatannya makan waktu sekitar 75 tahun. Nah, kenapa begitu lama? Karena yang pertama material yang diambil dari Gunung Merapi yang jaraknya lumayan jauh, 35 km. Juga dihiasi 504 patung Buddha, tapi sekarang lebih dari 200 tanpa kepala. Kenapa bisa seperti itu? Dan yang perlu difahami bahwa candi ini pernah selama 800 tahun ditinggalkan oleh umat Buddha. Penyebabnya Gunung Merapi meletus dan gempa bumi tahun 1006. Nah, peristiwa itu yang menyebabkan peradaban pindah ke Jawa Timur sampai Borobudur ditemukan kembali zaman Inggris oleh seseorang yang namanya Raffles. Nah, ketika Borobudur ditemukan sudah terkubur tanah, pepohonan, semak belukar, dilakukan penggalian sampai kelihatan candinya. Nah, zaman Belanda ketika sudah dibersihkan, Borobudur mulai jadi objek wisata, cuma belum dilindungi. Nah, karena belum dilindungi, akhirnya banyak orang yang pulang mulai bawa oleh-oleh dari Borobudur. Apa yang diambil ya salah satunya kepala patung Buddha. Makanya banyak paling hilang. Nah, dari kondisi rusak bisa jadi seperti ini lagi. Itu ada dua kali perbaikan. Yang pertama Belanda, yang kedua UNESCO. Yang kemudian secara resmi Borobudur dimasukkan dalam daftar warisan dunia di UNESCO. Jadi bukan keajaiban dunia. Kalau keajaiban dunia itu zaman Romawi kuno abad ke-14 sebelum Masehi. Yang di dalamnya antara lain ada Colosseum Colossus, Colossus Rhodos, ada Taman Gantung Babilonia, Menara Alexandria, patung Zeus, ada kuil Artemis. Nah, ada patung Zeus itu 7 bangunan kuno yang disebut keajaiban pertama. Tapi kemudian bangunan-bangunan itu rata-rata rusak, kemudian digantikan salah satunya Borobudur masuk dianggap keajaiban dunia. Tapi ketika New Seven Wonders 2007, votingnya Borobudur tidak masuk 7 besar atau dianggap tidak masuk 7 keajaiban dunia. Tapi sudah masuk secara resmi di UNESCO tahun 1991 sebagai warisan budaya dunia yang nilainya lebih tinggi dari keajaiban dunia. Jadi kalau pengen masuk dalam warisan dunia itu UNESCO punya kriteria yang sangat berat. Jadi harus memenuhi kriteria UNESCO sehingga bisa masuk dalam warisan dunia. Tapi ketika masuk dalam warisan dunia ada PR yang berat. Negara yang punya warisan dunia harus mampu menjaga agar 200 atau 300 tahun yang akan datang generasi setelah kita masih bisa melihat Borobudur, berkunjung, melihat lebih jelas baik itu reliefnya atau struktur bangunannya. Jadi itu bedanya antara keajaiban sama warisan dunia. Nah, kalau dulu di hari normal salah satu tujuan wisatawan ke Borobudur itu pengen ngerogoh patung Buddha yang dianggap Buddha keberuntungan yang namanya Kunto Bimo. Yang dipegang itu apa sih? Kalau cowok itu jari manis tangan Buddha, kalau cewek itu tumit.
Nah, posisinya itu di lantai ke-8 Borobudur dari pintu masuk utama. Syaratnya harus punya lengan panjang. Karena kalau tidak punya lengan panjang ya nggak nyampe jari manisnya atau tumitnya. Itu mitos yang namanya Kunto Bimo. Jadi yang susah dapat jodoh atau belum dapat jodoh, belum dapat kerjaan, kalau zaman dulu pada nyoba nyampe apa enggak kan. Tentang patung Buddha yang 504 di masing-masing sisi itu mempunyai nama dan sikap tangan yang berbeda dengan sisi yang lain. Yang timur ini namanya Aksobya, sikap kakinya bersila, tangannya tertelungkup, menggambarkan keteguhan iman. Nah, kemudian yang di sisi utara namanya Amoghasiddhi, sikap tangannya begini, menggambarkan menghalau bahaya. Di sisi barat namanya Amitabha, sikap tangannya begini, menggambarkan meditasi. Yang selatan namanya Ratnasambawa, sikap tangannya begini, menggambarkan kedermawanan. Dan di tingkat ke-6 menghadap 4 arah namanya Wairocana, sikap tangannya begini, memberi pengajaran. Nah, yang di dalam stupa-stupa namanya Wajra Satwa, sikap tangannya begini, menggambarkan memutar roda kehidupan. Nah, kalau yang lain itu relief. Salah satu relief utama itu cerita tentang riwayat hidup Sang Buddha yang diambil dari kitab namanya Lalita Wistara. Relief itu terletak di tingkatan kedua Borobudur, yang di situ cara membaca relief itu dimulai dari pintu timur, muteri candi searah jarum jam. Jadi satu putaran pun itu satu seri cerita. Halo, yang foto masker tutup, nggak boleh dibuka. Tidak boleh. Nah, terus kenapa ritual mutarnya seperti itu? Didesain dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, membawa seseorang itu ikut mengikuti metode ritualnya orang Buddha. Jadi pada waktu penyebaran agama Buddha kan belum semua masyarakat menganut agama Buddha. Nah, bagaimana agama Buddha itu bisa dikenalkan? Terus bagaimana seseorang itu secara tidak sadar ikut ritual, ikut bersembahyang. Jadi kita datang mengikuti rute muter arah jarum jam. Jadi itu secara tidak sadar orang yang datang kemudian mengikuti rute itu akan sama dengan ketika orang Buddha bersembahyang. Sekitar 2 juta blok batu yang disusun membentuk satu piramida bertingkat, jumlahnya 10, namanya Dasa Bumi Sambara. Dasa artinya 10, bumi artinya alam, Sambara artinya kesempurnaan. 10 alam perjalanan manusia menuju kesempurnaan tertinggi. Jadi candi ini dibangun dengan tujuan utamanya sebagai tempat mempelajari jalan kehidupan. Bagaimana seseorang bisa mencapai nirwana atau kesempurnaan kehidupan. Nah, tentang tingkatan-tingkatan yang ada, sebetulnya 10 tingkatan itu ada pembagian menjadi 3 bagian besar kehidupan manusia. Yang pertama ada 2 tingkat ini yang disebut Kamadhatu, artinya alam manusia yang masih dibelenggu oleh keinginan-keinginan keduniawian. Yang kedua ada 5 tingkat namanya Rupa Dhatu, yang artinya alam peralihan, tempat manusia yang sudah bertransisi dari keterikatan duniawi. Nah, yang ketiga ada stupa-stupa yang namanya Arupa Dhatu, yaitu tingkatan manusia tertinggi yang sudah mencapai kesucian kehidupannya. Nah, kemudian kenapa ada tingkatan-tingkatan seperti itu? Sebetulnya tingkatan manusia itu ada 3. Yang pertama ada bagian yang paling lebar, menggambarkan orang yang hidupnya itu kalau dalam kehidupan yang sesungguhnya bekerja dengan otot, gambarkan paling banyak. Makin ke atas makin mengerucut, otak mulai digunakan meskipun otot masih dominan. Yang paling atas itu stupa-stupa makin mengerucut, artinya hanya otak yang bekerja, bukan fisiknya lagi. Nah, 10 tingkatan Borobudur menuju ke puncak itu seperti kompetisi. Bagaimana seseorang itu bisa bersaing dengan yang lain. Nah, hasil kompetisi itu menjadi membawa seseorang menjadi pemenang. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya how to reach the champion. Bagaimana seseorang bisa meraih menjadi pemenang kehidupan. Jadi itu filosofi 1200 tahun yang lalu. Oke, silakan yang mau foto-foto dulu.